Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al bararatil kiram, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, orang tua kita, hadirin, hadirat semuanya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, kemudian Said Ahmad bin Qasim Al-Kaf, guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Kusairi, Guru Muhammad, Guru Salimi, dan guru-guru lainnya, dan orang tua kita, Abah Haji Gufron. Kita doakan semuanya, para habaib, para guru-guru kita, para orang tua kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala taufik, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dikumpulkan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita sebentar pada malam hari ini, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit kita melanjutkan kajian kita daripada kitab Al-Akhlaq lil Banin, halaman 36. Semalam ulun kira pembahasan masalah kewajiban terhadap tetangga ini habis sudah. Ternyata masih ada satu bab lagi. Pasal yang ke-17. Qisasun tatbiqiyah. Artinya ini kisah yang bisa kita ambil contoh, kita ambil pelajaran. Qala Mujahid, kuntu indallah in kuntu inda Abdillah ibn Umar wa gulamun lahu yaslahu syatan. Telah berkata Mujahid, beliau mengatakan, aku ketika itu sedang bersama Abdullah bin Umar. Beliau sedang bersama sahabat Abdullah bin Umar. Wa gulamun lahu yaslahu syah. Di sini gulam artinya bukan anak-anak. Di sini yang diarti adalah pembantu, artinya budak. Kita arti pembantu aja. Wa gulamun lahu yaslahu syah, dan pembantu ini, pembantunya Abdullah bin Umar, dia sedang menguliti kambing. Sedang menguliti kambing pembantunya. Faqala lahu, kemudian berkata Abdullah bin Umar kepada pembantunya, ya gulam, idza salakhta fabda bijarinal yahudi. Wahai pembantu, apabila engkau sudah selesai menguliti kambing, maka hendaknya engkau berbagi dengan tetangga Yahudi. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau ada tetangganya orang Yahudi. Jadi beliau memerintahkan budaknya untuk membagi kambing yang telah dikuliti oleh budaknya tadi kepada orang Yahudi. Hatta qala dzalika miraran, sampai ia mengatakan berkali-kali. Jadi
Jadi Abdullah bin Umar ini berkali-kali menasehati pembantunya untuk jangan lupakan tetangga kita orang Yahudi. Selalu beliau ulang-ulang perkataan itu. Artinya supaya budaknya jangan lupakan tetangga orang Yahudi, tetap dibagi orang Yahudi tersebut. Karena status orang Yahudi ini adalah sebagai tetangga, otomatis mempunyai kewajiban terhadap tetangga itu. Fakultu lahu, kemudian Mujahid itu bertanya kepada Abdullah bin Umar, kam taqulu hadza? Berapa kali engkau mengatakan itu kepada pembantumu? Faqala, kemudian berkata Abdullah bin Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar. Nabi Muhammad selalu mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik terhadap tetangga. Hatta khoshina annahu sayuwarrisuh, sampai kita menyangka bahwa tetangga itu juga dapat warisan. Sudah kita bahas minggu lalu. Jadi tetangga ini punya hak yang besar terhadap kita sebagai tetangganya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwa tetangga itu juga dapat warisan, padahal enggak. Padahal tidak dapat warisan. Saking pentingnya kita dengan tetangga kita. Wasyaka ba'duhum kasratal fa'ri fi darihi. Habis yang tadi, ini pembahasan yang kedua. Nah, ketika itu mengeluh sebagian para sahabat akan banyaknya tikus di rumahnya. Jadi ada sebagian sahabat mengeluh ada banyak tikus di rumahnya. Faqila lahu, kemudian ditanya kepada sahabat ini, lawik tanai tahirron, apakah engkau sebaiknya memelihara kucing untuk mengusir tikus itu? Jadi orang menanya kepada sahabat ini, apakah engkau sebaiknya memelihara kucing? Faqala, kemudian berkata sahabat, akhsha ayyasma'al fa'ru sautal hirri, aku khawatir akan mendengar oleh tikus itu akan suara kucing, fayah ruba ila duril jiran, maka tentu tikus-tikus itu akan lari ke rumah tetangga. Beliau khawatir ketika beliau memelihara kucing, otomatis tikus itu akan berlari ke tetangga-tetangganya karena takut ada kucing. Otomatis tetangganya itu terganggu dengan tikus itu. Fa'akuna qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi. Aku telah mencintai mereka, kata sahabat ini, aku mencintai mereka tetangga, maka apa yang tidak aku sukai maka aku harus jauhi daripada mereka. Jadi yang kita tidak suka itu harus kita jauhi juga dengan tetangga kita. Sedikit lagi lah habis aja. Dulak sudah membahas masalah tetangga nih. Berapa minggu dah tetangganya dibahas terus dulu. Habis aja sedikit lagi. Wa kana al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dikisahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah, lahu jarun hasudun yu'dhihi wa yaktabuhu. Imam Abu Hanifah itu beliau memiliki tetangganya ini memiliki sifat dengki, hasud, dan ia suka menyakitinya, wa yaktabuhu, dan suka mengganggu.
Walakinnahu sabirun alaih, akan tetapi Imam Abu Hanifah ini sabar terhadap tetangganya itu. Fakana idza marra bihi, maka ketika tetangganya itu melewati Imam Abu Hanifah, kebaliklah buliknya. Maka ketika Imam Abu Hanifah melewati tetangganya, wasallama alaih, Imam Abu Hanifah itu mengucapkan salam terhadap tetangganya. Lam yuratu alaihi salam, tapi tetangganya itu tidak menjawab salamnya Imam Abu Hanifah. Fa'atabahu ba'dun nas ala kasrati ihtimalihi wa sabrihi ala jarih. Maka sebagian manusia, sebagian muridnya Imam Abu Hanifah ini bertanya-tanya, mempertanyakan atas begitu tabahnya dan begitu sabarnya Imam Abu Hanifah terhadap perlakuan tetangganya itu tadi. Berlaku sifat hasud, menyakiti, mengganggu Imam Abu Hanifah, tapi beliau tetap sabar. Jadi muridnya ini menanyakan kepada Imam Abu Hanifah. Faqala, kemudian menjawab Imam Abu Hanifah, inna lil jawari haqqan. Sesungguhnya tetangga itu mempunyai hak. Jadi habis sudah kisah masalah tetangganya. Jadi penting sekali kita di dalam berlaku baik terhadap tetangga. Jadi umpama misalnya kita bertamu ke rumah tetangga kita. Kita bertamu ke rumah tetangga kita. Ternyata tetangga kita ini tidak ada sopan santunnya. Akhlaknya tidak baik terhadap tamunya. Walaupun rumahnya mewah, walaupun makanan yang dihidangkan banyak, berbagai macam makanan ada di situ. Pasti kita tidak ada nafsu untuk memakannya. Kenapa? Karena yang punya rumah ketika tamunya datang, dia tidak berlaku baik. Bahkan mungkin ada di dalam hatinya mengatakan, kapok sudah aku datang ke sini. Ini pertama dan terakhir kalinya aku datang ke sini. Karena tetangganya yang akhlaknya tidak baik. Nah, tapi kalau dia bertamu kepada tetangga yang akhlaknya baik, walaupun orang miskin, walaupun orang yang tidak mampu, walaupun yang dihidangi itu hanya kopinya pahit, tidak ada gulanya, tetap terasa manis. Karena ketika dia tamunya datang disambut dengan baik. Bahkan orang yang bertamu itu akan terasa betah, terkesan, tidak bosan, bahkan datang untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Nah, itu kalau punya akhlak yang baik. Tapi kalau tidak punya akhlak baik, ya seperti yang tadi, yang pertama tadi. Rumahnya sepi, tidak ada kawan. Itu kalau orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik. Kemudian lagi misalnya ada satu orang ini menganggap orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya itu tidak baik. Ada satu orang ini menganggap yang semuanya yang ada di sekitar rumahnya itu tidak baik, sebagian besar tidak baik. Bahkan di dalam hatinya dia mengatakan, ini kenapa tetanggaku ini kok tidak baik. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu salah. Itu adalah kalau orang menganggap lingkungan sekitarnya itu tidak baik, itu adalah cerminan bagi dirinya sendiri. Al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Jadi ketika dia menganggap lingkungan di sekitarnya itu tidak baik, otomatis dia mencerminkan dirinya sendiri bahwa dia tidak baik. Jadi kalau kita ingin lingkungan di sekitar kita itu baik, maka perbaiki dulu akhlak kita. Perbaiki akhlak kita itu akan menjadi cerminan untuk orang lain. Jadi itulah daripada hak kita terhadap tetangga kita.
sudah banyak sudah kita jelaskan beberapa pertemuan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan terhadap tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi daripada segala sifat-sifat yang buruk. Dan mudah-mudahan kita husnul khotimah berataan. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan masalah kewajiban kita terhadap guru kita. Itu yang terakhir itu yang paling penting. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dengan pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.